Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Siti Nugraha, NIM 141-2019-0201. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar hasil pengalaman belajar lapangan atau PBL2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia di lingkungan Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo, tahun 2021. Adapun tujuan PBL2 yaitu tujuan umum, mahasiswa mampu menganalisis masalah, menyusun program dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat berdasarkan masalah telah dipilih serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang ilmu kesehatan masyarakat dan aplikasinya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Tujuan khusus yang pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang dialami masyarakat bersama anggota keluarga. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan prioritas masalah dan menganalisis faktor penyebab masalah atau root cause analysis yang dituangkan dalam bentuk pohon masalah dan dirumuskan dengan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat proposal secara sederhana dalam bentuk Plan of Action atau POA dari masalah yang terjadi akan intervensi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengatasi masalah yang terjadi. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan satu laporan kegiatan pada setiap kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu penentuan prioritas masalah. Untuk menentukan prioritas masalah, kami melakukan fokus group discussion atau FGD bersama dengan ketua RT dan tokoh masyarakat lingkungan Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ini merupakan suatu metode agar mahasiswa dapat menggali masalah yang ada bersama dengan masyarakat. Setelah menemukan 10 masalah, dilakukan FGD 1 dengan cara berdiskusi dengan mengundang ketua RT salah satu masyarakat di lingkungan Salojampu di kantor desa atau lurah pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2021 setelah sholat duhur. Mahasiswa PBL2 yang memimpin FGD menjelaskan 10 masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian masyarakat mengemukakan pendapatnya tentang masalah yang paling dominan dialami masyarakat lingkungan Salojampu. Dari 10 masalah tersebut yang telah didiskusikan ditemukan 2 masalah pokok, yaitu yang pertama, selanjutnya yaitu penentuan prioritas masalah. Untuk menentukan prioritas masalah, kami melakukan fokus group discussion atau FGD bersama dengan ketua RT dan tokoh masyarakat lingkungan Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ini merupakan suatu metode agar mahasiswa dapat menggali masalah yang ada bersama dengan masyarakat. Setelah menemukan 10 masalah, dilakukan FGD 1 dengan cara berdiskusi dengan mengundang ketua RT salah satu masyarakat lingkungan Salojampu di kantor lurah atau desa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2021 setelah sholat duhur. Mahasiswa mengemukakan pendapatnya tentang masalah yang paling dominan dialami masyarakat lingkungan Salojampu. Dari 10 masalah tersebut yang telah didiskusikan, ditemukan 2 masalah pokok, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait vaksinasi COVID-19. Yang kedua, kurangnya penyediaan tempat cuci tangan. Selanjutnya yaitu pengembangan program. Terbagi menjadi 2 program. Yang pertama, penyuluhan tentang vaksinasi COVID-19. Nama kegiatan yaitu upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai vaksinasi COVID-19. Yang kedua, pembagian brosur. Yang ketiga, pembagian kuesioner pre dan post test pengetahuan tentang vaksinasi COVID-19. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 agar mau divaksin dengan melakukan penyuluhan bersama warga di lingkungan Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo. Program yang kedua yaitu penyuluhan tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nama kegiatan yang pertama, pembagian brosur, hand sanitizer atau sabun dan sosialisasi kepada anak-anak. Yang kedua, mengajari anak-anak cara mencuci tangan yang baik dan benar.
Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak betapa pentingnya mencuci tangan agar mereka memahami dan menerapkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian pelaksanaan program. Program pertama, nama program penyuluhan tentang vaksin COVID-19. Waktu pelaksanaan Kamis 17 Juni 2021, pukul 14.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tempat, rumah warga di lingkungan Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo. Peserta atau sasaran yang terlibat yaitu 10 orang ibu-ibu dan 2 orang bapak-bapak. Program kedua, nama kegiatan yaitu penyuluhan tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Waktu pelaksanaan Jumat 18 Juni 2021, pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Tengah. Tempat, rumah warga di lingkungan Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo. Peserta atau sasaran yang terlibat yaitu 12 orang anak-anak. Selanjutnya yaitu hasil data perbandingan dari jawaban pre dan post test tentang vaksin COVID-19. Pengetahuan dan sikap tentang vaksin COVID-19 yang pertama yaitu, apakah Anda tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia berencana memberikan vaksin COVID-19? Pretest, jawabannya yang menjawab iya, yaitu 16 orang, setara dengan 100%. Post-test yang menjawab 16 orang, setara dengan 100%. Yang kedua, apakah Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai vaksin COVID-19? Pretest yang menjawab 12 orang, setara dengan 75%. Yang kedua, yang post-test 14 orang, setara dengan 87,5%. Yang ketiga, apakah Anda sudah mendapatkan vaksin COVID-19? Yang menjawab pretest 1 orang, setara dengan 6,3%. Yang menjawab post-test 1 orang, setara dengan 6,3%. Yang keempat, apakah Anda bersedia mendapatkan vaksin COVID-19? Pretest yang menjawab 5 orang, setara dengan 31,3%. Post-test 11 orang, setara dengan 68,8%. Yang kelima, apakah Anda bersedia membayar vaksin COVID-19? Pretest 4 orang, setara dengan 25,0%. Post-test 9 orang, setara dengan 56,3%. Selanjutnya hasil data perbandingan dari jawaban pre dan post test tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pengetahuan dan sikap tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, apakah Anda mengetahui apa itu CTPS? Pretest 12 orang, setara dengan 100%. Post test 12 orang, setara dengan 100%. Yang kedua, apakah Anda mengetahui tata cara mencuci tangan dengan benar? Pretest yang menjawab ya 12 orang dan setara dengan 100%. Yang menjawab post test 12 orang, setara dengan 100%. Yang ketiga, menggunakan hand sanitizer pada tangan dan jari merupakan bagian dari cuci tangan. Pretest 9, setara dengan 75,0%. Post test 12, setara dengan 100%. Yang keempat, cuci tangan secara terus-menerus dapat menyebabkan penyakit. Pretest 9 orang, setara dengan 75,0%. Post test 11 orang, setara dengan 91,7%. Yang kelima, ketika kita tidak mencuci tangan kemudian menyentuh seorang, apakah kita rentan terkena penyakit? Pretest 8 orang, setara dengan 66,7%. Post test 12 orang, setara dengan 100%. Yang keenam, perlu mencuci tangan sebelum dan sesudah bersalaman dengan orang lain. Pretest 9 orang, setara dengan 75,0%. Post test 12 orang, setara dengan 100%. Yang ketujuh, setiap orang perlu mencuci tangan sehabis memegang barang atau benda. Pretest 12 orang, setara dengan 100%. Post test 12 orang, setara dengan 100%. Yang kedelapan, meski telah mencuci tangan, kita bebas memegang benda atau bersentuhan dengan orang lain. Pretest 7 orang,
setara dengan 58,3, post test 12 orang setara dengan 100%. Yang kesembilan, mencuci tangan dengan air saja sudah cukup. Pretest yang menjawab ya 4 orang, setara dengan 33,3%. Post test yang menjawab ya 12 orang setara dengan 100%. Yang ke-10, mencuci tangan menggunakan sabun setelah membuang sampah. Pretest yang menjawab ya 12 orang setara dengan 100%. Post test yang menjawab ya 12 orang setara dengan 100%. Adapun faktor penghambat dari PBL 2, yang pertama yaitu kondisi cuaca yang tidak mendukung. Yang kedua, susahnya mengumpulkan masyarakat. Yang ketiga, pandemi COVID-19 yang belum berakhir sehingga kegiatan pengalaman belajar lapangan atau PBL 2 menjadi terbatas. Yang keempat, susahnya mengatur anak-anak karena masih terlalu aktif dan keseriusan anak-anak yang kurang. Yang kelima, situasi di tengah pandemi COVID-19 mengharuskan program yang kami lakukan itu terbatas ditambah sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Adapun dokumentasi dari hasil pengalaman belajar atau PBL 2, pada gambar pertama meminta izin ke ketua RT. Gambar kedua yaitu melakukan penyuluhan vaksinasi COVID-19 dan memberikan kuesioner pre-post test. Selanjutnya yaitu pembagian sabun atau hand sanitizer dan kuesioner pre-post test serta penyuluhan kepada anak-anak dengan memperlihatkan animasi tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.